Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk para sahabat dan para netizen media sosial dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita dengan santai tapi juga melakukan kajian dan diskusi serius. Di paparan awal ini kajian kita akan saya beri tema tentang tahun-tahun politik jelang 2024. Beberapa subtema tentu akan kita kaji, akan kita diskusikan secara serius dan sungguh-sungguh. Kajian pertama berkaitan dengan bagaimana pelembagaan demokrasi dan konsolidasi politik dan konsolidasi partai politik di Indonesia menghadapi konsolidasi dan transisi demokrasi jelang pemilihan umum 2024. Setelah kesepakatan bersama untuk melaksanakan pemilihan umum yang akan dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan pada November 2024, tentu saja banyak catatan-catatan kita, banyak kajian dan banyak juga sosialisasi yang diperlukan untuk kita melakukan semacam pendidikan politik bagi masyarakat atau civic education, bahwa kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan kita dari pemilu ke pemilu sepanjang reformasi sejak 1998 berkali-kali melakukan semacam perubahan, penyempurnaan dari pemilu ke pemilu, dan kita berharap bahwa konsolidasi demokrasi atau transisi demokrasi ini di 2024 ini akan mendekati kesempurnaan atau kemapanan, bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin matang, akan semakin maju dan modern. Di seri 1 tentu kita akan mendiskusikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kelembagaan partai politik, bagaimana dengan partai-partai politik yang ada di Indonesia yang seyogianya harus semakin maju dan modern dan profesional, didukung oleh perangkat-perangkat penyelenggaraan organisasi yang modern pula. Tentu kajian-kajian ini akan kita ulas berdasarkan analisis yang dilakukan oleh atau kajian yang dilakukan berdasarkan teori mile wiring dan Scully berkaitan dengan kelembagaan partai politik sebagai sebuah studi yang dilakukan oleh mereka di negara-negara Amerika Latin, tentu sebagai sebuah perbandingan untuk melihat bagaimana partai politik sebaiknya dijalankan. Ada 4 variabel penting yang dikemukakan oleh Mile Waring ini dan Scully tahun 1995. Diantaranya yang pertama adalah bagaimana pola kompetisi partai politik atau volatility. Kompetisi atau partai politik ini atau volatility ini berlangsung begitu tidak terlalu signifikan. Bayangkan beberapa partai pemenang pemilu di Indonesia itu 2 kali berturut-turut yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kedua yang akan kita lihat bagaimana hubungan partai politik dengan masyarakat. Hubungan partai politik dan masyarakat tentu berkaitan pula dengan variabel pertama tadi tentang pola kompetisi partai. Pola kompetisi partai itu sudah berlangsung ketika pencalonan para kandidat, baik yang akan mencalonkan diri di legislatif maupun di eksekutif. Para calon-calon eksekutif misalnya seperti kandidat presiden, gubernur, bupati dan wali kota harus mendapatkan semacam rekomendasi dari partai politik untuk maju dengan beberapa persyaratan.
Selain itu juga partai politik juga dipersyaratkan untuk memiliki semacam presidensial threshold-nya nanti ketika akan mencalonkan calon presidennya. Selain itu juga partai-partai politik juga berkompetisi secara dengan partai politik lain untuk memperebutkan parliamentary threshold. Hanya partai-partai yang melewati emang batas tertentu yang boleh memiliki wakil di legislatif pusat atau di DPR RI. Dan untuk kandidat-kandidat presiden, wakil presiden tentu juga memerlukan persyaratan presidensial threshold. Kemudian kepada kandidat-kandidat gubernur, bupati, wali kota juga dipersyaratkan untuk harus mendapat dukungan dari partai politik yang memiliki jumlah kursi tertentu di DPRD provinsi, kabupaten atau kota. Para sahabat sekalian, seri pertama ini nanti akan semakin kita dalami tentang bagaimana ketokohan figur-figur partai politik itu melegitimasi partai politik dan bagaimana pengelolaan organisasi partai politik yang dilakukan oleh partai-partai yang ada di Indonesia. Munculnya partai-partai politik baru yang mengusung visi dan misi baru, tentu kita akan mengkaji benarkah partai politik benar-benar akan memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin, kepentingan masyarakat lapis bawah atau grassroots. Bagaimana bagi para pemilih, bagi para calon pemilih yang tidak memiliki identitas atau warga negara tanpa masyarakat tanpa warga negara karena tidak memiliki identitas, tidak memiliki kartu tanda penduduk, tidak memiliki kartu keluarga dan yang lain-lain. Banyak sekali masyarakat kita tidak ikut serta dalam partisipasinya secara politik dengan mengikuti pemilihan umum karena memang tidak memiliki identitas atau masyarakat tanpa warga negara tadi yang saya sebutkan, tetapi juga golput atau golongan putih yang secara nyata-nyata mereka apatis atau tidak berkeinginan untuk menyalurkan hak pilihnya karena merasa tidak terwakili atau tidak memberikan kepercayaan kepada partai-partai politik karena dianggap kurang representatif dan kurang memperjuangkan nasib, harkat martabat dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan mereka atau hak-hak konstitusional mereka. Dari pemilu ke pemilu, para sahabat sekalian, golongan putih atau golongan yang tidak berpartisipasi ini cukup besar sekali, hampir mencapai 40-60%, bahkan puluhan juta, 40 juta lebih, hampir sampai 60 juta begitu ya. Setiap pemilu ke pemilu juga mereka tidak tersentuh atau tidak memiliki akses untuk menyalurkan hak politiknya. Juga disebabkan oleh kebutuhan kelompok-kelompok periferial, kelompok-kelompok miskin ini di perkotaan termasuk di pedesaan yang mereka lebih baik mencari nafkah untuk menghidupi mereka pada hari itu juga. Apa yang didapat hari itu yang akan dimakan pada hari itu juga. Kelompok-kelompok rentan dan kelompok-kelompok miskin ini yang semestinya setiap tahun dari pemilu ke pemilu harus disentuh, harus didampingi dan harus diadvokasi. Saya kira kemunculan partai-partai baru untuk membidik masa baru dengan ini, mereka harus konsen terhadap para pemilih di segmen pemilih yang saya sebutkan tadi. Nah, para sahabat sekalian, hal lain yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana pengelolaan organisasi partai politik itu. Kita berharap meskipun di setiap partai politik itu sangat dominan dipengaruhi oleh satu orang atau beberapa orang figur politik, figur partai yang sangat berpengaruh dan melegitimasi partai politik, tetapi harapan kita di masa yang akan datang, partai-partai yang sudah eksis, yang existing sekarang, beberapa partai baik yang berada di papan atas, partai-partai di middle, kemudian di partai tengah,
kemudian partai-partai di lapis bawah, bahkan ada partai-partai yang hanya memiliki perwakilan di DPRD tetapi tidak memiliki wakil di legislatif pusat. Di masa yang akan datang ini, jelang tahun-tahun politik ini, kita berharap bahwa akan melakukan semacam pendidikan politik dan melakukan semacam penjajakan potensi setiap kandidat yang akan maju berkompetisi baik di legislatif maupun di eksekutif. Penjajakan potensi yang dilakukan melalui konvensi partai politik itu diharapkan akan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan kita berharap figur-figur tokoh-tokoh kandidat yang muncul itu bukan ujuk-ujuk atau bukan tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses kompetisi, sebuah proses yang disebut dengan konvensi yang merupakan aspirasi dari rakyat atau masyarakat pemilih di Indonesia. Yang kedua, bahwa kita berharap koalisi dari partai-partai politik, para kandidat yang akan mengisi jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif itu juga menjadi sebuah proses pembelajaran politik bagi masyarakat, dan nantinya tentu di 2024 kita sudah mempersiapkan diri, baik para kandidat, baik pelaksananya, baik masyarakat pemilihnya betul-betul menjadi pemilih yang cerdas dan akan memilih pemimpin yang berkualitas sehingga bangsa Indonesia akan maju dan berkelas di tengah-tengah pergaulan dunia internasional. Para sahabat dan teman-teman di media sosial, kajian yang lain yang penting untuk kita kaji nanti di beberapa seri, baik di seri kedua, di seri ketiga, dan seri-seri selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana pola-pola penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan nanti di 2024 itu sebagai pelaksananya. Dan tentu sesi lain kita secara khusus akan juga melakukan kajian terhadap tim pemenangan kandidat, terhadap konsultan pemenangan, terhadap surveyor, terhadap lembaga penelitian yang konsen terhadap demokrasi dan pemilihan umum. Tentu harus akan kita lihat bagaimana aturan-aturan terhadap mereka dilakukan secara baik, diatur secara baik melalui sebuah regulasi yang betul-betul bisa mendorong pemilu menjadi jujur, adil, dan demokratis ya. Dan langsung umum bebas rahasia dijamin dengan jujur, adil, jurdil. Dan kita juga berharap bahwa pemilu tentu harus memiliki efek terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bila demokrasi dan pemilihan umum tidak memiliki relevansi dan hubungan terhadap kesejahteraan, tidak ada berkaitan terhadap kemakmuran masyarakat, tentu demokrasi ini akan ditinggalkan, akan tidak memiliki makna yang penting bagi masyarakat Indonesia. Beberapa seri kajian ini penting untuk segera kita lakukan dan kita sosialisasikan berkaitan dengan sudah ditetapkannya pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2024 itu. Dan tahapan-tahapan itu kita memiliki rentang waktu yang cukup panjang, lumayan cukup, selama 2,5 tahun untuk melakukan sosialisasi, untuk melihat potensi-potensi, melihat konvensi, melihat kompetisinya nanti di 2024 itu akan menjadi sebuah pemilihan umum dan demokrasi yang semakin bermartabat. Kita bertemu di seri pertama nantinya yang akan kita jadwalkan di seri kedua dan seri-seri selanjutnya. Para sahabat pemirsa dan para sahabat di dunia di media sosial, di dunia maya, baik di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan yang lain-lain, kita akan sharing bersama-sama, dan bila memungkinkan kita menghadirkan beberapa narasumber penting yang kompeten dan para praktisi di bidang kepemiluan, para mengambil kebijakan di legislatif maupun eksekutif untuk kita bincang bersama
untuk kita diskusikan beberapa materi berkaitan dengan pemilu dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan nanti serentak pada tahun 2024. Tentu saya akan meminta tanggapan, akan meminta semacam feedback dari para sahabat dan teman-teman sekalian. Kira-kira tema yang penting apa yang harus kita kaji dan harus kita diskusikan secara detail dan mungkin akan kita sosialisasikan secara bersama-sama, baik melalui media konvensional maupun melalui media sosial. Terima kasih para sahabat dan teman-teman sekalian atas partisipasi para sahabat dan teman-teman. Nantinya kiranya kita bisa berdiskusi baik secara webinar maupun secara virtual maupun secara langsung di beberapa tempat, di beberapa daerah, dan kita berharap kita bisa menjadi salah satu yang ikut berpartisipasi untuk kemajuan dan untuk perkembangan demokrasi kita dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.